Halo teman-teman, balik lagi bareng gua, Bram. Sekarang jam 2:56 ya teman-teman ya. Hari Jumat, tanggal 11. Seperti biasa, gua baru habis live. Jadi hari ini gua pengen cerita aja sih. Masih di seputaran statement. Gua pernah dapat dan dengar juga kata-katanya seperti ini. Kita nggak tahu kunci keberhasilan dan kunci sukses itu seperti apa, tapi satu hal yang pasti, kunci gagal itu adalah berusaha untuk menyenangkan orang lain. Itu gimana menurut kalian semua teman-teman? Gue setuju banget malahan. Gue pernah di posisi itu, dan sekarang gue ngerasain dampaknya gimana. Dulu mungkin setelah gue cari tahu tentang gue, diri gue sendiri ya teman-teman ya. Ini mungkin bisa jadi cerita kita sama ya teman-teman ya. Walaupun gak sama, adalah kesamaannya dikit-dikit. Jadi posisi gue dulu mungkin gue ngerasa kesepian, gue lebih banyak merasa sendiri. Jadi ada gejolak dalam diri gue untuk membutuhkan orang lain. Dan pada akhirnya gue dapat teman, gue dapat circle. Dan pada ujung-ujungnya ketika mereka mulai jauh dari kita, ya kita merasa nggak ini aja gitu, nggak siap aja gitu. Jadi kita berusaha untuk memenuhi permintaan mereka. Apa yang mereka minta tolong, kita tolong. Entah itu emang terlalu baik, entah itu emang suatu kebodohan ya teman-teman ya. Gue pernah ngelakuin itu, gue pernah mengatakan iya dengan terpaksa, padahal jauh di dalam diri gue pengen mengatakan enggak. Yang mungkin itu yang dimaksud dengan kesepian, itu gue nggak tahu juga ya teman-teman ya. Kalian boleh komentar di bawah, mungkin gue salah. Tapi gue setuju banget sih sama statement itu. Dan berdampaknya sekarang sama gue ya, gue kayak rada telat aja gitu, terlalu menghabiskan waktu untuk orang lain, terlalu menghabiskan waktu untuk membantu orang lain teman-teman, terlalu menghabiskan waktu untuk menyenangkan hati orang lain. Jadi saran gue nih buat kalian yang masih berjuang, apalagi yang masih kuliah nih, umurnya masih muda gitu, sedang menuju tahap-tahap selanjutnya gitu. Jadi saran gue, stop teman-teman untuk terlalu peduli dengan orang lain. Jangan terlalu berpikir untuk mengiyakan perkataan orang lain, karena kita takut untuk menyakiti hati mereka gitu. Karena di satu sisi itu bisa dibilang secara tidak langsung kita membuat senang orang lain. Jadi kita lebih dituntut harus menyenangkan orang lain gitu. Gua kasih saran nih buat kalian yang masih di posisi itu, janganlah teman-teman ya. Kalaupun harus, ya kurang-kurangi lah. Karena sangat gak enak dan sangat berdampak ya teman-teman ya. Lu semua banyak gagal, yang awalnya kalian punya ide cemerlang, ide brilian, tiba-tiba teman kalian ngechat kalian, minta tolong selesaiin ini, kalian gak bisa mengatakan enggak, kalian berat untuk mengatakan enggak, segan untuk mengatakan enggak. Jadi ya ujung-ujungnya ide yang kita pikirkan tadi, yang begitu brilian, yang begitu bagus, ya akhirnya lupa gitu. Yang awalnya kita mikir ide sesuatu yang bagus dan udah mendapat konsep gara-gara menyenangkan orang lain, gara-gara mengiyakan perkataan orang lain, gara-gara mengiyakan permintaan tolong orang lain, ya kita jadi tertinggal gitu. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita gagal. Setelah itu kita merenung lagi. Kita merenungi diri kita lagi, kok gini-gini aja ya gua. Habis itu kita berpikir keras lagi untuk memikirkan suatu ide yang bagus, ide yang brilian lagi. Terus di samping itu juga ada kawan kita yang ngechat lagi, minta tolong lagi. Kita segan untuk mengatakan enggak lagi. Itu jangan ya teman-teman ya. Kalau bisa katakan enggak. Jangan takut mengatakan enggak ke orang lain. Kecuali emang ke keluarga kalian. Terkadang kesendirian itu nggak terlalu buruk sih teman-teman. Dan cobalah untuk belajar sendiri. Kalau emang orang lain itu terlalu ribet untuk diri kalian,
Cobalah untuk cuek, bersikap bodoh amat, dan cobalah banyak berkata enggak kepada orang-orang yang ujung-ujungnya nanti ngerepotin kita, minta tolong ke kita. Ya oke, fine, kalau hidup ini harus bersosial gitu. Ya tapi nggak gitu juga. Kan nggak mungkin gara-gara cuma kita mengenggakkan kata-kata dia langsung jauh gitu aja. Ya udah, berarti udah kelihatan dia emang bukan teman kita, emang nggak ada niatan untuk berteman tulus dengan kita gitu. Jadi ketika kita melakukan kesalahan atau mengucapkan perkataan enggak diminta tolong mereka, ya mereka langsung menjauh, ya kelihatan kalau kita itu jadi bahan pemanfaatan aja teman-teman. Jadi cobalah untuk berpikir sejenak, merenung sejenak, stop untuk terlalu mengiyakan perkataan orang lain, karena sangat berdampak ya teman-teman ya. Gue juga udah ngerasain, dan sekarang gue juga mengurangi posisi seperti itu. Gue mencoba untuk bangkit sekarang. Ayo teman-teman, kita bangkit sama-sama ya teman-teman ya. Kalau kalian butuh curhat, mau cerita, hubungin gue di TikTok, Instagram. Kalau kalian misalnya agak malu nih atau segan nih untuk berbagi cerita di kolom komentar, hubungin gue aja di Instagram. Kita cari solusi bareng-bareng. Kalaupun nggak ada solusi, ya udah kita cerita bareng aja. Mungkin dengan cerita bersama bisa lebih meringankan. Kita sembuh bareng-bareng lah. Kita bangkit bareng-bareng, kita semangat bareng-bareng lah pokoknya. Ya mungkin ini aja teman-teman, statement yang gue bilang tadi. Kita nggak tahu gimana cara sukses dan berhasil, tapi kalian harus tahu kunci gagal itu adalah dengan menyenangkan orang lain. Oke teman-teman, gue Abram, see you guys.